apa sebenarnya yang bisa saya kontribusikan gitu dari profesi saya yang sebagai engineer dan hobi saya sebagai mountaineer gitu. Jadi jangan sekedar naik gunung doang gitu. It must be beyond climbing, beyond expedition. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama pun Perspektif Wimar TV. Sahabat perspektif baru, sosok narasumber hari ini pada beberapa pekan lalu sangat menjadi perbincangan, bahkan viral, berkat pencapaiannya yang membawa kesuksesan dan juga menambah prestasi Indonesia di dunia internasional. Dia adalah perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil mencapai Kutub Selatan. Narasumber kita adalah Putri Handayani, yaitu orang pertama dari Indonesia mencapai Kutub Selatan. Nah, salam perspektif baru untuk Putri. Terima kasih, salam perspektif baru. Iya, sehat selalu ya Put ya. Aduh, kalau lihat Sama-sama fotonya di belakang ini, jadi kepengen juga nih saya ke Kutub Selatan. Oh iya, pasti bisa Bang, yuk. Aduh. Ya, ngomong-ngomong mengenai Kutub Selatan nih, Putri. Sebenarnya apa sih profesi Putri sehingga bisa menjelajah ke Kutub Selatan? Sebenarnya saya itu profesinya insinyur Bang, jadi saya engineer di dunia minyak dan gas. Hobinya yang mountaineer, jadi engineer as a profession dan mountaineer as passion. Nah, ada seorang engineer kan, tapi mengapa Anda mempunyai hobi menjelajah ke titik atau lokasi ekstrim di dunia? Sebenarnya kalau hobi mendaki gunung udah lama ya Bang, dari kecil dulu saya ikut di Gerakan Pramuka. Jadi ketika umur 13 tahun tuh dulu saya pertama kali naik gunung. Saya asalnya dari Sumatera Utara. Biasanya kalau pendaki gunung dari Sumatera Utara itu pasti cinta pertamanya itu Gunung Sibayak. Nah, jadi saya juga sama. Dari Gunung Sibayak dulu yang kecil. Sebenarnya sempat berhenti juga beberapa tahun, tapi bukan berhenti sama sekali ya. Biasalah mungkin pertumbuhan anak-anak ke remaja dan ke dewasa suka mencoba hal-hal yang baru, kesana kemari coba hal-hal yang lain. Terus akhirnya ketika sudah mulai bekerja juga sempat berhenti. Karena kan saya waktu lulus kuliah kerjanya langsung di pengeboran lepas pantai gitu ya. Jadi tengah laut, sehari-harinya mungkin 1 tahun itu sekitar 80-85% itu dihabiskan di tengah laut kan. Jadi nggak punya waktu juga ke naik gunungnya gitu. Nah setelah saya penempatannya itu bukan di tengah laut lagi, itu baru mulai aktif lagi. Mulai dari rock climbing, wall climbing, trekking ringan-ringan gitu. Sampai mulainya itu naik gunung yang beneran tinggi-tinggi banget di atas 5.000 itu tahun 2016 awal. Nah, apa sih sebenarnya awal dari tujuan atau misi Anda untuk ke gunung tertinggi ataupun ke lokasi-lokasi ekstrim yang ada di dunia? Pertama-tama itu pasti passion. Ya, nah passion itu kan tadi yang udah saya ceritakan karena memang dari kecil udah suka dan saya tuh memang enjoy banget di alam. Nah, tapi kenapa semakin ekstrim mungkin gitu ya gunungnya? Saya rasa kita itu sebagai manusia selalu ingin progres ya, ingin maju, ingin lebih baik dari sebelumnya. Dan ada kepuasan tersendiri ketika kita itu bisa mencapai sesuatu yang tadinya kita tidak bisa. Mungkin kalau dari perspektif pendaki gunung itu sendiri, ya simpel aja gitu. Kalau tadinya saya naik Gunung Sibayak yang 2000-an, terus saya naik Gunung Semeru yang 3000-an, saya naik Gunung Fuji yang 3000-an juga, terus saya ke Karsten Pyramid, Jaya di Papua yang 4000-an, ya it's time gitu ya, step up your game gitu loh. Nah, jadi kan kita sebagai manusia harus selalu bisa lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Nah, jadi selalu ada keinginan itu juga di diri saya dan lama-kelamaan semakin tinggi gunung yang saya daki itu banyak banget pelajaran-pelajaran yang saya dapat dan rasanya itu kita itu sebagai manusia memang harusnya begitu gitu. Kita kadang-kadang suka surprise nih sama diri kita sendiri yang tadinya kita rasa nggak mampu
setelah kita berusaha keras, walaupun mungkin ada gagal beberapa kali, soalnya saya naik gunungnya ada beberapa kali gagal juga gitu ya, ternyata bisa gitu. Nah di situ mungkin kesadaran dan keyakinan bahwa kita itu bisa mengoptimalkan potensi kita sebagai manusia itu diuji, dites, dan diperlihatkan tuh di situ gitu. Jadi proses pendakian gunung ini buat saya tuh luar biasa sekali Nah, nilai-nilainya. tadi kan Anda mengatakan ada kepuasan tersendiri ketika berhasil mencapai puncak gunung tertinggi gitu kan. Apa sih kepuasan tersebut dan apa pelajaran penting yang didapat? Itu lebih ini sih Bang ya, karena dalam mencapainya itu, biasanya di puncak gunung tuh pertama kali saya pasti langsung nangis. Gitu. Nangis karena karena terharu banget. Tadi yang saya bilang itu, oh ternyata kita bisa ya gitu. Kalau kita benar-benar set our mind to it gitu ya, we can do it gitu. Karena selama perjalanannya tuh biasanya, waduh, dingin banget, berat banget. Apalagi kalau tipe-tipe ekspedisi yang seperti Kutub Selatan, di mana kita harus mandiri dan self-sufficient banget kan. Nggak ada porter, kita harus bawa semua itu 30 kilogram barangnya sendiri, ditarik di sled, dinginnya minta ampun. Mungkin ini ada beberapa foto di belakang saya nih. Kalau Bang Hayat lihat, itu sedikit pun tidak ada kulit yang terekspos tuh selama jalan. Bahkan kalau istirahat, makan itu, saya buka cepet-cepet nih maskernya, terus saya makan, terus saya tutup lagi pas ngunyah gitu. Itu saking dinginnya. Itu suhunya kan minus 25 sampai minus 30 derajat Celcius waktu itu. Dan anginnya ketika kita sampai di Kutub Selatan itu mencapai 15 sampai 20 km per jam. Jadi wind chill-nya itu 35 sampai minus 35 sampai minus 40 gitu. Dan itu susah banget jalan. Jadi bahkan itu saya Kutub Selatan itu beberapa hari ya, perjalanan itu 8 hari. Nah ketika perjalanan itu kita itu banyak berbicara dengan diri sendiri. Pasti ada momen-momen yang wah kita senang banget, everything is okay, weathernya bagus, mengagumi ciptaan Tuhan gitu. Tapi ada juga momen-momen yang waduh gitu ya, capek banget, ini bisa nggak ya sebenarnya gitu, udah ngos-ngosan banget, dingin banget. Terus ada momen-momen juga yang, ini gue ngapain sebenarnya di sini ya gitu. Nah itu kan selalu ada tuh di dalam ekspedisi-ekspedisi yang mungkin kondisinya sangat melebihi kemampuan kita gitu sebagai manusia. Mungkin kalau misalnya dulu saya masih naik gunungnya 3.000-an gitu ya, Jaya Wijaya aja di Papua itu saya, wah kayaknya tuh susah banget gitu. Nah tapi ketika mencapai itu, wah gitu ya, puasnya tuh dari semua lika-liku dan kerja keras perjalanannya itu, ternyata saya bisa ya gitu. Terus jadinya curious gitu, pengen tahu, penasaran gitu. Apalagi nih yang bisa saya lakukan sebagai manusia? Apalagi nih yang saya bisa lakukan sebagai wanita gitu. Nah jadi itu selalu memotivasi gitu Bang. Oke, kalau saya melihat foto-foto kolase di belakangnya Putri Handayani, wah, saya juga pengen gitu jadi selatan dekat, bagus banget pemandangannya. Nah, tapi orang banyak yang tidak tahu gitu loh, apa kerja keras atau upaya yang Anda lakukan sebelum mencapai Kutub Selatan. Bisa diceritakan apa saja yang Anda upayakan, yang Anda lakukan sebelum melakukan kegiatan mencapai titik-titik atau lokasi ekstrim di bumi seperti Kutub Selatan? Kalau saya tuh persiapannya saya bagi 4 ya Bang. Yang pertama mental, physical, technical, dan financial. Nah ini penting nih. Nanti kita bahas. Kalau mental, benar-benar kita taruh yang terakhir. Yang pertama kenapa saya bilang persiapan mental? Karena salah satu tantangan yang besar saya kira bukan hanya sebagai wanita tapi manusia. Kita itu suka nggak percaya diri. Saya aja kalau lagi ngepost, teman-teman tuh banyak yang komen tuh pasti, waduh, jangankan Kutub Selatan ya, gue ke Ijen aja udah kedinginan gitu. Atau kalau saya lagi naik gunung, saya posting tentang latihan saya naik turun tangga, teman-teman tuh langsung yang, ya naik turun tangga kantor aja gue udah ngos-ngosan, gimana mau naik gunung itu gitu. Dan itu bukan hanya dalam konteks pendakian gunung. Saya lihat dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang begitu gitu. Ya kalau misalnya paling nggak ngelihat TV aja gitu kan, mungkin melihat seseorang yang berhasil, ya dia mah enak gitu ya. Ini udah tinggal apa gitu. Nah kita ini yang orang-orang di sini nih, gimana mau kayak gitu gitu. Nah, itu kan banyak banget kita dengar perkataan-perkataan seperti itu gitu. Dan apa jadinya? Kenapa saya bilang mental dan mindset itu penting? Ketika kita sering berkata seperti itu kepada diri kita sendiri, walaupun kesannya cuman sepele dan main-main,
itu tidak sadar tertanam di kepala kita gitu. Makanya persiapan mental ini yakin dulu nih kalau kita itu bisa. Mungkin lebih gampang ngomongnya sih ya memang. Bukan keyakinan bahwa Anda bisa gitu loh menaklukkan kutub selatan atau menaklukkan gunung-gunung tertinggi itu. Kalau saya tuh suka gini Bang, kalau hal ini sudah pernah dilakukan oleh manusia lainnya, saya juga manusia nih kan ya gitu. Saya pasti bisa. Saya tinggal belajar gimana tapi mereka ini melakukannya gitu ya. Latihannya seperti apa, terus cari dananya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu simpelnya. Kalau sekarang itu alhamdulillah lebih mudah karena kalau saya dalam keadaan sulit itu saya suka mengingat kemenangan-kemenangan sebelumnya gitu. Dan jadi suka mengingat itu aja gunung itu lebih teknikal, lebih tinggi, lebih susah itu saya bisa. Yang ini pasti bisa gitu. Karena kadang-kadang walaupun secara mungkin kesulitan satu gunung itu dianggap lebih mudah daripada gunung yang lainnya, tapi kondisi fisik kita kan nggak sama gitu. Jadi ada faktor dari kita. Mungkin waktu itu kita fit, sekarang enggak gitu. Nah, jadi harus rajin-rajin menyemangati diri sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau memang belum pernah gitu, saya sih kuncinya itu aja kalau melihat ini udah ada manusia yang melakukannya, ini udah ada orang Indonesia yang melakukannya. Kalau mereka bisa, saya pasti juga bisa. Tinggal saya lihat aja jalannya. Oke, Nah, itu yang persiapan mental. Nah, prinsip dan persiapan mental itu bukan hanya penting untuk di bidangnya Putri Handayani dalam menaklukkan lokasi-lokasi ekstrim, tapi juga di semua kehidupan itu bisa diterapkan. Menurut saya prinsipnya Putri Handayani tadi bahwa kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Nah, yang kedua adalah fisik. Nah, soal Fisik. orang Indonesia ini banyak yang diragukan gitu loh fisiknya. Mohon maaf, apalagi perempuan Indonesia gitu katanya perempuan Indonesia. Pasti. Nah, bagaimana Anda bisa fisik sehingga bisa menaklukkan kutub selatan yang tidak semua laki-laki juga bakal bisa gitu? Iya. Mungkin kita jangan pakai kata menaklukkan Bang ya. Bisa sampai menaklukkan tuh kayaknya sangat arogan gitu ya. Kita sebagai manusia itu nggak bisa sebenarnya menaklukkan alam gitu ya. Kita bersahabat dengan alam. Saya aja pernah kena frostbite gitu ya. Istilahnya makanya saya juga salah satu yang saya suka itu tentang pendakian. Kita itu disadarkan gitu ya. Humility-nya itu selalu ada gitu. Jadi humble kalau naik gunung. Karena ya istilahnya ialah manusia dikasih angin dingin gitu aja langsung frostbite gitu ya. Gak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan alam dan penciptanya. Iya, persiapan fisiknya itu saya juga belajar. Mungkin kalau sekarang itu sudah terbiasa karena sudah bertahun-tahun. Tapi di awal-awal juga saya banyak awal-awalnya itu cuman cari-cari Google di internet gitu ya, gimana cara latihannya. Terus gabung komunitas, ada dikasih saran dengan orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Terus saya juga ikut program-program latihan yang pakai coach gitu dari perusahaan-perusahaan yang memang dia spesialis untuk latihan-latihan ke pendakian-pendakian yang besar seperti ini. Nah, biasanya itu latihan fisik saya itu 6 kali seminggu. Jadi ada satu rest day, sekitar 70% itu endurance. Jadi benar-benar, karena kan pendakian itu lama banget ya. Endurance, lari gitu, atau naik sepeda kalau yang suka naik sepeda. Tapi banyak juga bawa beban, karena rata-rata gunung yang saya daki ini yang tinggi-tinggi itu harus kuat ya bawa bebannya. Nah, jadi saya banyak bawa beban, naik turun tangga, strength training itu sering, dan yoga juga. Nah, tapi 6 kali seminggu itu tuh yang biasanya agak susah, apalagi kalau kita sedang bekerja gitu kan. Jadi itu benar-benar harus ngedorong banget tuh. Pak, bangun gitu ya 4:30, olahraga, mandi ke kantor gitu. Terus kadang-kadang kalau udah ada deadline di kantor sampai malam gak bisa bangun paginya. Nah, itu tuh sebenarnya latihan fisikal ini pun sudah latihan mental gitu ya Bang. Karena mendorong diri kita itu untuk disiplin, benar-benar mengikuti program itu gak gampang. Apalagi ada banyak kegiatan sehari-hari. Kalau yang profesinya memang mungkin guide gitu ya, pemandu gunung atau sehari-harinya berkecimpung di dunia itu mungkin lebih mudah gitu. Tapi biasanya buat kita yang punya profesi lain itu cukup menantang. Jadi latihan fisikal itu juga sekaligus latihan mental jadinya. Oke, untuk sampai ke sana kan tentu saja harus ada biaya, harus ada dana yang disiapkan. Bukan hanya ketika kita melakukan kegiatan ekstrim, tapi untuk semua kegiatan juga kita membutuhkan dana. Tapi hal ini dananya sangat besar. Bahkan ketika Anda latihan pun saya yakin Anda sudah harus mengeluarkan uang. Nah, dari mana Anda mendapatkan pembiayaan ini gitu loh? Naik gunung tertinggi sampai ke tiba di Kutub Selatan. Iya.
Kalau dulu sih masih pakai duit sendiri ya Bang, sekarang alhamdulillah ada sponsor. Mungkin yang mau saya highlight di sini, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau nggak ada jalan berarti belum mau-mau banget gitu Bang. Karena saya banyak tuh dapat komen tuh biasa dari netizen, wah Kak Putri mah enak, kerjanya di minyak gitu ya, gajinya besar katanya gitu ya. Tapi kalau memang saya nggak mau-mau banget, naik gunungnya saya bisa alokasikan kan tabungan saya untuk hal yang lain gitu. Makanya saya selalu bilang nggak ada excuse kalau kita emang mau gitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau nggak dapet jalannya berarti belum mau-mau banget. Nah Nah, itu jalan mendapatkan keuangan itu bagaimana tuh, Putri? iya, kalau pertama itu saya melihatnya seperti kita bikin perusahaan aja ya gitu. Yang pertama kita harus investasi dan investasi ini bukan hanya masalah tadi investasi waktu untuk latihan atau mempelajari tentang gunung-gunung yang akan didaki, tapi juga investasi financial gitu. Karena bayangkan kalau saya belum ada naik gunung apa-apa yang istilahnya, kalau saya belum punya prestasi, terus saya bikin proposal dan majuin ke sponsor. Sponsor mana yang mau ngasih gitu ya. Nah, jadi kita memang harus invest dulu gitu, termasuk financial. Jadi sama aja seperti kalau kita mau usaha, kita harus invest dulu baru nanti ada return-nya gitu. Nah, jadi saya selalu pakai uang tabungan sendiri, jalan ke sana, ke sini. Nah, waktu itu kan memang sekarang itu saya sedang menjalankan yang namanya Explorer Grand Slam, yaitu mendaki ke 7 puncak tertinggi di 7 puncak benua dan menjelajah ke kutub utara dan kutub selatan dengan kaki. Nah, dulu waktu saya mulai project ini mungkin yang kedua ya gitu, untuk meng-highlight value proposition yang kita kasih ke sponsor itu apa. Nah, jadi tadi udah kita invest, mulai dulu ya, saya mendaki beberapa gunung pakai tabungan sendiri. Nah, terus yang kedua ketika kita bikin proposal, value proposition yang kita ajukan itu apa gitu. Satunya sendiri mungkin dari segi prestasi gitu. Mungkin kalau kita naik Gede Pangrango yang sudah ribuan orang naik gunungnya terus majuin proposal, nggak banyak juga mungkin yang tertarik gitu ya, tidak terlalu berbeda. Jadi sama aja kayak di perusahaan, kalau kita punya produk, sebenarnya differentiation-nya apa, value proposition kita itu apa yang bikin beda sama produk-produk lainnya, seperti itu. Terus kita kan mau tahu what do you bring to the table gitu ya. Tadi sebenarnya apa yang kamu bawa ke meja ini? Kenapa sponsor ini mau nge-sponsorin kamu? Dan itu harus targeted juga. Sama kayak kalau kita punya perusahaan, ada angel investor. Mungkin kalau di bidang ini ada angel sponsor. Angel sponsor itu ya dia nggak peduli dia ada profit apa enggak, tapi dia itu passionnya sama, misi-visinya sama kamu gitu. Nah itu saya ada beberapa notabene yang angel investor gitu, yang saya tahu passionnya sama. Itu biasanya orang-orang kayak, kalau saya kan dulu di pecinta alam ya, di pecinta alam itu saya dari Kamuka Parwata Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu dulu waktu pertama kali saya mulai project ini, yang saya datangin tuh pertama senior pecinta alam. Kenapa? Karena dia punya passion yang sama dan dia punya kebanggaan ketika bendera kapal itu dikibarkan di puncak-puncak dunia gitu. Bahkan sampai sekarang juga, kemarin saya ke Antartika, sponsor utama saya kan Bapak Prabowo Subianto. Itu saya sudah lama menargetkan untuk masukin proposal ke beliau, karena saya yakin kalau beliau lihat proposal saya pasti diterima gitu. Nah, cuman bagaimana caranya dapat jalur agar beliau melihat gitu. Nah, karena ya itu tadi, angel sponsor atau angel investor, saya tahu dengan background militer yang sering di luar, terus Bapak Prabowo sendiri ketika Komandan Kopassus mengorder pasukannya untuk naik ke puncak Everest, saya yakin beliau akan sangat tertarik melihat proyek saya ini gitu. Nah, itu angel investor. Nah, terus yang kedua, perusahaan-perusahaan yang produknya berkaitan dengan kita dan bisa dipasarkan gitu kan. Nah, itu pasti gitu kan. Saya sendiri sponsor yang lain itu kan Eiger Adventure. Eiger Adventure adalah mungkin tahu ya Bang Hayat ya, itu yang paling besar di Indonesia gitu kalau untuk alat-alat outdoor gitu. Nah, dia pasti punya kepentingan marketing juga kan. Nah, begitu saya dapat sponsor dari dia, kan saya banyak pakai produk-produknya. Dan itu lebih ke sales dan marketingnya dia gitu. Jadi menurut saya kita memang harus coba banyak-banyak gitu ya, karena biasanya tuh seringannya ditolak daripada diterima. Tapi dalam waktu yang sama harus strategik juga gitu milihnya gitu. Nah, terus mungkin misalnya kayak sponsor saya yang lain itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga kan kalau kita lihat di tataran negara ya sudah
kewajiban dia gitu ya mendukung program-program yang menaikkan prestasi anak bangsa gitu. Nah, jadi sebenarnya walaupun terlihat coba sana coba sini, ada beberapa yang harus sangat strategik kita tempatkan. Nah, gitu, dalam mengajukan sponsornya. Saat ini kan Anda sudah melakukan beberapa gunung dan juga kutub selatan. Nah, mungkin ini apa sih yang menjadi target Anda ke depan? Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto yang sudah menjadi kandidat terbesar menjadi presiden bisa mendengar ini, membantu Anda untuk mencapai target-target. Kayak saya sih sebenarnya harus dari beyond climbing, beyond expedition gitu ya Bang. Jadi saya percaya apa yang kita lakukan sebagai profesi atau sebagai hobi pasti bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Nah, saya sendiri kalau dilihat inisiatif saya Jelajah Putri, bekerja, bertualang, dan berbakti, itu bekerjanya saya sebagai engineer, bertualangnya sebagai mountaineer. Di bagian berbaktinya ini saya punya beberapa program dengan platform engineering dan mountaineering gitu. Jadi ada 2 proyek yang sekarang sedang saya rintis. Yang pertama adalah STEAM Discovery Camp, itu kelas Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics untuk anak-anak di kaki pegunungan. Karena saya sebagai engineer, saya juga melihat bukan hanya di dunia petualangan, tapi di dunia engineering atau STEM tadi masih sedikit sekali perempuannya gitu. Jadi harapannya bisa mengajak atau menimbulkan ketertarikan kepada anak-anak ini, khususnya perempuan, ke bidang-bidang STEM tadi. Nah, terus yang kedua, kemarin itu sebelum COVID, saya bikin foundation, namanya Jejak Baik Indonesia. Itu untuk menggunakan wilderness adventure therapy bagi korban kekerasan seksual. Nah, sebenarnya wilderness adventure therapy ini, WAT, nantinya saya mau sebarkan lagi, bukan hanya untuk korban kekerasan seksual, tapi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan pecandu narkoba, gitu. Tapi pendekatannya memang secara khusus adalah wilderness adventure terapi. Jadi saya sih sebenarnya ke depannya itu lebih apa sebenarnya yang bisa saya kontribusikan gitu dari profesi saya yang sebagai engineer dan hobi saya sebagai mountaineer gitu. Jadi jangan sekedar naik gunung doang gitu. It must be beyond climbing, beyond expedition. Oke, terima kasih Putri Handayani. Nah, sahabat perspektif baru dari inspirasi Putri Handayani ke Kutub Selatan, kita bisa melihat, memiliki perspektif bahwa perempuan Indonesia bisa, perempuan Indonesia mampu, dan perempuan Indonesia berdaya. Jadi kita semua harus saling mendukungnya. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.